Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau bikin T-ranking untuk tropes yang biasanya ada di novel romance. Kalau kamu sering nonton channel booktube luar, kamu pasti udah sering lihat video T-ranking seperti ini. Aku akhirnya bikin setelah tahu gimana caranya nge-screen recording di laptop yang nggak ada watermarknya. Cukup pencet logo Windows ini, terus huruf G, terus muncul deh. Sebelumnya aku pakai aplikasi lain dan masa trialnya udah habis. Terus aku sibuk nyari aplikasi apa yang gratis dan yang nggak ada watermarknya. Dan ternyata segampang ini. Oke, ini website rankingnya. Aku pilih yang romance book tropes. Ada 20 tropes. Tropes itu sesuatu atau alat untuk ngegerakin cerita, bisa juga jadi sumber konflik di cerita itu. Biasanya ngedeketin dua karakter utama. Bentuknya macam-macam, lebih dari yang ada di sini. Tapi karena kita bahas yang romance, ya yang di sini aja yang kita bahas. Dan 20 tropes yang ada di sini bakal aku ranking dengan 5 tingkatan ini. Yang paling bawah itu yang belum aku baca, jadi aku nggak bisa nilai apakah tropes itu aku suka atau enggak. Terus di atasnya ada kapok aku udah pernah baca novel dengan tropes seperti itu dan nggak suka, jadi aku nggak akan baca lagi novel dengan tropes begitu. Di atasnya ada baca kalau rame diomongin sama orang, jadi bisa aja aku nggak suka nih sama tropes satu ini, tapi buku yang ada tropes itu banyak banget diomongin orang, aku jadi penasaran dan aku kemungkinan baca. Terus di atasnya tergantung penulisnya. Walaupun cerita itu memakai trope yang sama, tapi karena penulisnya beda juga cerita yang tersaji. Jadi ceritanya bisa aku suka, bisa enggak, tergantung penulisnya. Dan yang paling atas adalah otomatis baca. Cerita dengan trope yang ada di level ini, entah siapapun penulisnya, atau mungkin ceritanya udah berulang-ulang, tetap otomatis aku pasti baca. Oke, langsung aja kita susun 20 tropes ini ke 5 tier yang aku bikin. Yang pertama adalah trope age gap. Dua karakter utamanya punya perbedaan umur yang biasanya sangat jauh. Novel yang aku baca soal age gap itu Boy Toy, dan yang lebih tuanya itu yang ceweknya. Dan di novel itu nggak ada konflik yang benar-benar mengancam hubungan mereka selain kesalahpahaman tentang pengertian sebuah tren. Sebenarnya masalah utamanya itu dari masa lalu si ceweknya, bukan masalah perbedaan umur dia dengan si cowok baru ini. Aku kurang suka sama novel itu. Tapi ada novel yang judulnya The Age Between Us, karya Kincir Mainan. Aku belum baca sih novelnya, ataupun novel lain karya Kincir Mainan, tapi rating Goodreads-nya bagus. Aku jadi tertarik dan mungkin aku suka trope age gap ini. Aku taruh di sini deh, jadi tergantung penulisnya. Kalau ternyata aku baca yang novel The Age Between Us itu dan aku nggak suka, aku mungkin kapok. Lalu Enemies to Lovers, ya otomatis baca. Aku suka gimana interaksi dua tokoh yang asalnya saling benci, salah satu atau dua-duanya sebenarnya suka, tapi mereka terlanjur tampak benci gitu, jadi diterusin, atau misalnya rasa benci itu nutupin perasaan mereka sesungguhnya. Itu seru banget kalau baca yang kayak gitu. Novel bagus dengan trope ini adalah The Hating Game. Selanjutnya adalah Friends to Lovers. Ini mirip yang Enemies to Lovers tapi levelnya temen. Biasanya kenapa ya mereka nggak jadi lovers? Karena kena friendzone. Novel yang aku baca dengan trope ini tuh karya Christian Shimomura. Apa ya judulnya? Oh, As Seen on TV. Di situ yang kena friendzone-nya yang cewek. Terus Christian Shimomura juga bikin novel dengan trope ini yang Pillow Talk, yang kena friendzone-nya cowok. Aku sebenarnya suka sama trope ini, tapi apa ya, biasa aja gitu. Aku taruhnya di sini aja deh.
bukan trope yang aku cari gitu ketika nyari novel romance. Selanjutnya adalah good girl, bad boy. Ini trope dimana karakter ceweknya cewek baik-baik, terus dia ketemu cowok bandel. Contohnya mungkin Dylan, terus Dirnatan. Kurang suka sebenarnya dengan trope ini, karena biasanya si ceweknya kebawa bandel. Si ceweknya tuh kayak kehilangan identitas. Dia mau ngikutin si cowok itu, jadi ngorbanin sekolah atau ngorbanin kerjaan, ngorbanin teman-teman. Tapi si cowoknya nggak bisa diandelin. Terus ada semacam kewajiban gitu atau harapan dengan pengorbanan yang dia lakuin, si cowoknya bakal berubah. Di cerita fiksi sih biasanya berubah, tapi di kehidupan nyata itu malah jadi bikin toxic gitu. Aku nggak suka efeknya ke dunia nyata, bikin cewek-cewek berpikir dia deket sama cowok bandel terus dia bisa ngerubah orang. Tapi yang Dylan itu ceritanya oke. Jadi gimana ya, aku antara dua sini, di sini aja deh. Aku juga baca Dylan karena banyak yang ngomongin buku itu dan ada filmnya, jadi aku baca. Kayaknya kalau nggak ada filmnya aku juga nggak akan baca. Selanjutnya adalah good boy, bad girl. Ini kebalikan trope yang tadi. Aku jarang baca trope ini. Aku inget sih ada buku Sin, ceweknya terbilang bandel tapi cowoknya juga nggak good amat. Cuma itu mungkin salah satu buku yang dengan trope ini yang bisa aku temuin. Walaupun dirubah gitu, mana yang bandel, mana yang baik, kayaknya nggak jauh beda efeknya dengan trope yang sebelumnya. Jadi aku taruh ini juga di sini deh. Oke, selanjutnya adalah secret relationship. Aku pernah nggak ya baca novel dengan trope ini? Jadi Backstreet. Apa ya? Aku nggak kepikiran. Berarti aku taruh di sini aja deh. Kalau kalian pernah baca novel dengan trope ini, mungkin bisa rekomendasiin judulnya ke aku. Lalu selanjutnya adalah fake dating. Dimana dua orang itu pura-pura pacaran, bisa juga pura-pura nikah nggak sih? Ya biasanya lama-lama hubungannya itu nggak pura-pura lagi. Salah satu atau dua-duanya jadi bingung. Ini masih pura-pura atau beneran ya? Oke sih, aku suka. Otomatis baca. Selanjutnya adalah Forbidden Love. Aku kepikirannya Romeo and Juliet. Terus aku juga inget aku pernah dengar novel yang judulnya Birthday Girl, dimana si ceweknya itu punya pacar. Mereka putus atau gimana? Terus si ceweknya itu pacaran sama ayah mantan pacarnya. Itu masuknya dark romance. Aku bingung kenapa banyak yang suka novel itu. Tapi aku penasaran. Itu termasuk novel age gap juga mungkin ya. Aku taruh di sini dulu deh, karena aku pengen baca sebenarnya. Selanjutnya adalah Billionaire. Ini termasuk trope. Mungkin maksudnya ini adalah salah satu tokoh utamanya seorang bilioner. Oke. Novel yang ada di pikiran aku setelah mendengar ini adalah 50 Shades of Grey. Terus biasanya si bilionernya itu entah bad boy, entah controlling, posesif. Dan aku gak suka, capek tahu bacanya. Dan si ceweknya tetap aja balik lagi ke cowoknya. Aku tuh taruh di sini aja, kapok, gak akan baca lagi. Selanjutnya adalah royalty. Jadi salah satu tokohnya itu anggota kerajaan atau keturunan, atau dia masih ada hubungan darah gitu sama kerajaan itu. Gitu gak sih? Apa ya, aku belum pernah nemu buku ini. Tapi aku pernah baca yang novel, aduh aku lupa judulnya, aku cari dulu. Oh, The Pepper Princess, itu dari seri The Royals. Itu nggak ada hubungannya ya sama trope ini. Aku taruhnya di sini deh, atau harusnya aku taruh di sini ya? Ya di sini aja deh. Mungkin nanti ada yang aku baca. Selanjutnya adalah trope mafia. Ini lagi-lagi tentang karakter
salah satu tokohnya. Aku belum pernah baca novel yang ada mafianya, tapi aku pernah dengar yang ini film, tapi ternyata diadaptasi dari buku dan trilogi bentuknya. Aku belum nonton dan nggak minat baca bukunya juga. Gimana ya? Aku taruh di sini deh. Atau di sini. Ini kok mirip ya jadinya. Tapi sebenarnya aku nggak minat baca yang mafia gitu, jadi aku taruh di sini aja. Selanjutnya kita bahas trope workplace romance. Jadi romance di tempat kerja, cinlok di tempat kerja. Oke sih, aku suka. The Hating Game juga itu settingnya di kantor. Jadi aku taruh di sini, otomatis baca. Selanjutnya adalah Stuck Together. Situasi dimana dua tokoh utama kejebak bareng dalam waktu yang lama nggak ini teh, atau cuma kejebak misalnya di lift, kejebak di gedung yang kunci. Nggak jauh beda sama kejebak kontrak pernikahan palsu. Aku belum pernah baca sih yang kayak gitu, yang stuck together itu jadi terjadi di seluruh cerita gitu, nggak cuma satu kejadian. Kayaknya rame. Aku tapi taruh di sini dulu. Nanti aku cari bukunya. Selanjutnya adalah trope paranormal. Ini cerita di mana ada sisi paranormalnya. Buku pertama yang muncul adalah Twilight. Terus aku juga baca novel karya Jenny Han, Burn to Burn. Itu juga ada sisi paranormalnya. Seru sih bacanya. Aku lumayan suka. Jadi aku taruh di sini, mana ya? Di sini aja deh, tergantung penulisnya. Aku belum nemuin lagi sih cerita romance yang ada paranormalnya. Selanjutnya 6 trope terakhir. Bentar, aku minum dulu. Love Triangle, cinta segitiga. Ini trope yang cukup banyak ditemui di novel romance. Tapi jarang ada novel yang bikin aku bingung. Si tokohnya bakal milih siapa sih? Soalnya di awal biasanya kelihatan dia bakal milih siapa, dan kurang seru aja menurut aku. Karena biasanya aku pilih tokoh yang gak dipilih sama si tokoh utama. Tapi aku bakal baca nggak ya? Aku bakal suka nggak? Aku taruh di sini dulu deh. Tergantung penulisnya. Selanjutnya adalah trope best friends brother. Jadi si tokoh utama, cewek misalnya, tertarik sama kakak cowok temennya. Kakak temennya. Oke. Kalau dia lova, dia tertarik sama temennya si kakak. Kayaknya jarang deh novel dengan trope itu di Indonesia. Atau aku belum baca aja gitu ya. Taruh di sini dulu deh. Selanjutnya adalah arranged marriage. Perjodohan itu trope cerita romance yang paling aku suka. Begitu di sinopsisnya ada mention perjodohan, pasti aku baca. Selanjutnya 3 trope terakhir. Second chance love. Jadi dimana si tokoh dikasih kesempatan kedua sama orang yang sama atau orang yang baru kalau nggak salah. Aku pernah baca dan review juga itu yang past and present love. Dia dapat kesempatan kedua dengan orang yang sama. Terus ada juga The Shape of My Heart atau I Want It That Way. Di situ dia dapat kesempatan dengan orang baru. Terus ada juga novel yang judulnya Second Chance. Belum baca, tapi kayaknya menarik. Aku nggak tahu, aku suka nggak sih dengan trope itu. Taruh di sini dulu deh. Novel-novel tuh cukup ramai ngomongin orang, jadi mungkin aku baca. Single parent. Ini cerita dimana salah satu tokohnya itu single parent, yang I Want It That Way itu ada single parent. Aku nggak terlalu suka sih ceritanya. Yang jadi single parentnya cowok, terus dia punya anak laki-laki masih kecil, dan si ceweknya masih single. Jadi yang diperjuangin ceweknya tuh nggak cuma ke si cowok bapaknya, tapi juga ke anaknya. Dan kalau menyangkut anak, aku
kurang tahu dan mungkin belum tertarik dengan cerita romance yang begitu kompleks yang nyangkut keluarga lain, anggota keluarga lain, mungkin aku belum tertarik saat ini. Mungkin suatu saat nanti baca, tapi aku taruh dulu sini deh. Dan yang terakhir adalah One of Them is Famous. Aku baru denger loh trope ini. Jadi salah satu dari dua tokoh utama yang bakal punya hubungan romantis itu orang terkenal. Berarti misalnya orang biasa dia pacaran sama artis. Ya, seru sih novel kayak gitu. Aku pernah baca yang Dear Dylan, itu novel teen lead. Terus, oh ya yang Boy Toy juga kan, sebenarnya dia pacaran sama anak boy band. Tapi bukan cerita yang aku cari biasanya. Jadi aku taruhnya di sini aja. Kalau rame ya aku baca. Nah itu dia ranking trope yang biasanya ada di novel romance versi aku. Kalian bisa melihat trope romance apa yang biasanya aku cari dan aku suka baca dan yang enggak. Kasih tahu aku, biasanya kalau kalian nyari novel romance atau novel apapun, biasanya kalian nyari suatu trope enggak atau konsep cerita seperti apa yang kalian suka biasanya. Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe. Nih ada tombolnya di bawah sini. And thank you for watching. Oke, aku ngecek mic di sini dulu ya. Untung dicek dulu.